Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, apa kabarnya teman-teman ya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik teman-teman, sebelumnya yang kita sampaikan terima kasih banyak ya bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan juga sudah berkomentar-komentar yang positif ya di konten-konten kita ya. Semoga dengan dukungan Anda ya kita semakin jadi semangat lagi dalam memberikan informasi-informasi seputar dunia pendidikan ya. Nah, ini di khususnya saat ini kita masih membahas mengenai PPDB ya, yang ada di jenjang SMA atau SMK Negeri se-Jawa Timur tahun 2021. Nah, ini kita akan membahas atau kita akan memberikan informasi lagi ya terkait dengan sebenarnya kapan sih batas waktu pengambilan PIN ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kalau kita berbicara mengenai PIN ya, PIN ini sangat penting ya teman-teman ya, karena PIN ini digunakan untuk pendaftaran. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang tidak memiliki PIN ya? Artinya ketika teman-teman tidak mempunyai PIN itu teman-teman tidak bisa melakukan pendaftaran. Nah, di sini kita akan mencoba memberikan informasi ya, mungkin bagi teman-teman yang masih bingung ya, yang masih galau ya, jadi PIN-nya belum terbit sampai sekarang. Nah, di sini nanti kita akan mencoba kapan sih sebenarnya batas waktu dalam pengajuan PIN dan juga kapan sih batas waktu PIN itu harus terbit ya. Jadi kita akan membahas itu ya. Nanti mungkin teman-teman sebelumnya teman-teman harus memahami dulu apa itu tahap dan juga apa itu jalur ya. Nah, tentunya ada batasan maksimal teman-teman ya dalam pengambilan PIN. Nah, ini artinya ketika teman-teman lebih dari jadwal yang sudah ditentukan ya, tentunya teman-teman juga tidak bisa mengikuti pendaftaran. Nah, teman-teman tentunya sudah paham ya apa itu jalur afirmasi ya, apa itu jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ya, jalur prestasi hasil lomba, termasuk juga jalur prestasi nilai akademik ya, jalur yonasi. Nah, teman-teman juga harus tahu apa itu tahap dan ada berapa tahap dalam pendaftaran di tahun ini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh teman-teman terkait dengan batas waktu pengambilan PIN, nah, mungkin bagi teman-teman yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke ya, kita langsung aja membahas terkait batas waktu untuk pengambilan PIN atau pengajuan PIN ya. Nanti kita ganti aja ya batas waktu pengajuan PIN ya. Ganti aja ya teman-teman ya. Di ini kita berikan batas waktu pengajuan PIN ya. Di ini kapan sih sebenarnya kita harus melakukan pengajuan PIN. Nah, dan tentunya kapan sih terakhir PIN itu harus terbit. Nah, kita awali dulu dari sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham ya, ini di Juknis PPDB. Nah, di situ ada tahap dan jalur ya. Tentunya tahap dan jalur pendaftaran PPDB tahun 2021 ya adalah sebagai berikut. Nah, di mana kalau kita lihat teman-teman di sini ada tahap, di sini ada jalur ya. Nah, di tahap 1 teman-teman itu ada 3 jalur ya. Tentunya teman-teman sudah paham, kita sudah menjelaskannya di tahap dan jalur ya. Jadi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan juga sampai tahap 5. Yang jadi pertanyaan, ketika teman-teman tidak memiliki PIN apakah bisa melakukan pendaftaran ya? Tentunya tidak bisa. Ya, karena PIN itu digunakan untuk melakukan pendaftaran ya. Kita cek saja teman-teman di sini ya. Kalau misalkan teman-teman mau melihat apa istilahnya nanti kalau ingin melakukan pendaftaran ya, teman-teman ingin melakukan pendaftaran ataupun mau mengunggah ya surat ini, mau mengunggah surat tidak buta warna ya, atau mungkin untuk mengunggah surat kesehatan, itu teman-teman harus memiliki PIN ya. Termasuk kalau teman-teman nanti ingin mengecek nilai gabungan itu juga harus menggunakan PIN. Nah, sekarang pertanyaannya kapan sih sebenarnya batas waktu ya atau batas minimalnya dalam pengajuan PIN. Nah, kita lihat dari jadwal teman-teman ya. Jadi untuk pengambilan PIN, ingat ya, untuk pengambilan PIN, nah itu dapat dimulai ya. Jadi mulai dari tanggal 19 April sampai dengan 31 Mei. Ya, jadi awalnya jam 1, terakhirnya jam 23.59 nanti pada tanggal 31 Mei. Nah, ini adalah batas waktu dalam pengambilan PIN. Nah, tetapi teman-teman perlu kita pahami ya bahwa di dalam rentang waktu ini mulai dari 19 sampai dengan 31 itu ternyata sudah ada jadwal-jadwal pendaftaran ya, bisa dipahami ya.
Jadi di rentang waktu ini itu ternyata sudah ada jadwal-jadwal pendaftaran. Jadi teman-teman kapan harus segera mendapatkan PIN-nya. Ya, oke. Oke, langsung aja kita bahas ya. Nah, ini batas waktu pengambilan PIN tahap 1 ya. Tadi kita informasikan kembali ya, ini batas waktu pengajuan PIN ya teman-teman ya, atau nanti PIN terbitnya itu kapan. Nah, kalau kita lihat teman-teman, dari tanggal pendaftaran ya di tahap 1 ya, ada jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, jalur prestasi, hasil perlombaan, dan atau penghargaan. Ini untuk jenjang SMA maupun SMK ya. Nah, untuk tahap 1 ya, itu pengajuan PIN-nya kalau kita lihat itu maksimal 1 Mei 2021 teman-teman. Ya, kenapa kita memberikan opsi maksimalnya pengajuan PIN tanggal 1 Mei ya, dikarenakan apa? Kalau pendaftarannya adalah tanggal 3, jadi teman-teman nanti mengajukannya 1 ini. Tanggal 1, ya nanti dimungkinkan misalkan ya tanggal 1, tanggal 2 itu kan dalam pengajuan PIN itu kan ada antrian PIN ya, karena setiap pengajuan PIN itu harus dilakukan verifikasi berkasnya ya. Tapi ingat ya teman-teman, ini hanya asumsi ya teman-teman, artinya ini pengalaman kita ya, pengalaman kita pribadi dalam pengajuan PIN itu harus ada batas maksimal dan juga ada minimalnya ya. Jadi setidaknya kalau kita lihat di informasi ya, kita lihat di sini ya. Nah, ini untuk jalur tahap 1 ya. Waktu ambil PIN misalkan, nah ini diberikan ternyata 2 hari teman-teman ya. Nah, perhatikan bagi calon peserta didik yang akan mendaftar ya di jalur afirmasi dan seterusnya, ini adalah tahap 1 ya. Dimohon untuk melakukan proses pengambilan PIN ini paling lambat tanggal 1 Mei 2021. Ya, ingat ya, 1 Mei. Nah, di sini adalah 1 Mei 2021. Nah, itu dikenakan apa teman-teman? Kalau ketika teman-teman mengajukan PIN 1 Mei ya, kemungkinan 1 Mei itu kan sehari bisa PIN bisa terbit, bisa belum. Ya, kalau kita lihat fenomena yang sekarang itu ternyata ada teman-teman yang sudah mungkin 2-3 hari sampai 4 hari itu ternyata PIN-nya belum juga terbit. Nah, ini ya, jadi kalau pendaftarannya tanggal 3 ya, setidaknya teman-teman melakukan pengajuan PIN itu 2 hari sebelumnya. Ya. Nah, terus sebenarnya kapan batas waktu maksimal penerbitan PIN itu ya? Nah, kalau kita lihat tanggal pendaftarannya adalah 3-4 Mei ya, berarti terakhir PIN itu harus terbit itu adalah 4 Mei ya. Nah, itu pukul jam 11. Nah, kenapa Pak kok jam 11 ya? Karena nanti jam 11 teman-teman masih memiliki waktu 1 jam. Ya, karena apa? Karena tanggal pendaftarannya adalah 3 sampai dengan 4 Mei. Nah, misalkan teman-teman ternyata terbitnya di tanggal 4 Mei. Nah, 4 Mei itu masih bisa. Nah, tapi dilihat ya terbitnya itu jam berapa. Ya, kalau misalkan 4 Mei terbitnya jam 11 ya, teman-teman masih ada 1 jam untuk melakukan pendaftaran. Ini jika teman-teman mau ikut di tahap 1 ya. Nah, itu adalah maksimal terbit PIN-nya. Nah, itu harus 4 Mei ya, jam 23. Nah, misalkan kalau jam 23.30 bagaimana Pak? Ya tidak apa-apa. Ya, tapi teman-teman harus terburu-buru ya, karena waktu untuk melakukan pendaftaran di tahap 1 ini sangat cepat ya. Sangat cepat. Artinya ini hanya asumsi kita ya. Jadi hanya asumsi kita bahwa teman-teman maksimal dalam penerbitan PIN itu harus ini. Karena dengan asumsi kita bahwa kalau jam 23.00 teman-teman masih ada kesempatan mendaftar ya di tahap 1 itu, memiliki waktu 1 jam untuk melakukan pendaftaran. Ingat ya, karena kalau tidak punya PIN teman-teman tidak bisa melakukan pendaftaran. Sip ya, jadi teman-teman maksimal untuk tahap 1 itu tanggal 1 Mei sudah harus melakukan pengajuan PIN ya. Tetapi ada juga ya yang teman-teman ketika melakukan pengajuan PIN 1 hari terbit, mungkin 2-3 jam terbit, itu juga ada. Ya, tapi ini kita berikan gambaran. Jadi teman-teman harus memiliki gambaran bahwa kapan harus melakukan pengajuan PIN dan kapan PIN itu harus terbit. Oke ya, ini bisa lebih cepat dan juga bisa lebih lambat ya teman-teman ya. Ingat ya, ini bisa lebih cepat dan juga bisa lebih lambat. Adanya pengajuan PIN-nya itu cepat, ada pengajuan PIN itu yang lambat. Yang terpenting adalah teman-teman mendapatkan PIN-nya tidak boleh lebih dari tanggal pendaftaran. Kalau lebih tanggal pendaftaran bagaimana Pak? Ya tentunya teman-teman tidak bisa daftar di tahap 1 ini. Ya, makanya kita berikan gambarannya bahwa maksimal untuk tahap 1 itu adalah 4 Mei 2021 pukul 11 dengan dengan argumen atau dengan catatan nanti teman-teman masih punya 1 jam ya untuk melakukan pendaftaran di jalur afirmasi dan seterusnya ini, khususnya di tahap 1. Bisa dipahami teman-teman ya, semoga bisa dipahami.
Terus yang berikutnya batas waktu pengambilan PIN tahap 2 ya. Tahap 2 itu ada jalur prestasi nilai akademik. Nah, ini untuk jenjang SMA. Ya. Kita lihat dulu jadwalnya. Ini ya. BPDB jalur prestasi nilai akademik SMA itu tanggal 20 sampai tanggal 22. Ya, 20 sampai tanggal 22. Kalau kita lihat di tahap 1 tadi teman-teman itu ada 2 hari ya, 2 hari sebelum pelaksanaan pendaftaran ya teman-teman. Ini maksimalnya ya. Maksimalnya teman-teman tanggal 18 Mei itu sudah melakukan pengajuan PIN. Nah, karena apa? Karena sama seperti yang sudah kita sampaikan ya, ketika pengajuan PIN itu masih menunggu antrian verifikasi berkasnya. Ya, jadi harus antri, tidak bisa langsung mendapatkan PIN. Nah, tetapi Pak, misalkan saya melakukan pengajuan PIN itu misalkan tanggal 19 bagaimana? Misalkan 19 April ya, jadi ketika awal sudah melakukan pengajuan PIN, tapi nanti saya untuk daftar di tahap 2 ini, ya boleh-boleh saja. Artinya itu malah bagus ya kalau teman-teman sudah memiliki PIN. Tetapi yang mungkin sampai saat ini PIN-nya belum muncul, tapi untuk mau ikut di tahap 2 ya teman-teman, ini maksimal batasannya. Setidaknya teman-teman tanggal 18 Mei ini sudah mengajukan ya. Nah, karena apa? Karena pendaftarannya adalah tanggal 20. Oke, bisa dipahami ya. Nah, terus maksimalnya kapan Pak PIN itu harus terbit? Nah, maksimalnya ini di akhir pendaftaran ya, 22 Mei, tetap pukul jam 23.00. Dikarenakan apa? Nah, dikarenakan teman-teman nanti masih punya kesempatan 1 jam ya untuk melakukan pendaftaran di tahap 2 ini. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sudah melakukan pengajuan sekarang ya, mungkin belum terbit PIN-nya ya harus sabar ya. Kalau misalkan mau ke tahap 2 Pak, ya berarti teman-teman nanti masih waktu kesempatannya masih panjang. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi untuk tahap 2. Nah, berikutnya adalah tahap 3 ya. Tahap 3 ini ada jalur Yonasi untuk SMK. Misalkan Pak, saya mau daftar di jalur Yonasi SMK, tapi saya sudah melakukan pengajuan PIN sejak dibuka itu, bagaimana ya? Tidak apa-apa, itu lebih baik. Ya, karena ketika teman-teman sudah memiliki PIN ya teman-teman jauh lebih baik ya, karena sudah siap nanti mau ikut di tahap berapa saja. Nah, untuk jalur Yonasi SMK kapan terakhir ya dalam pengajuan PIN-nya? Nanti kalau kita lihat dulu di tanggal pendaftarannya teman-teman ya. Tanggal pendaftarannya itu adalah 24 sampai dengan 25 Mei. Nah, kita ambil ya, jadi maksimal pengajuan PIN 2 hari ya, setidaknya 2 hari sebelum pendaftaran. Ini teman-teman sudah harus mengajukan ya, karena ingat ya, pengajuan PIN itu harus dilakukan verifikasi dulu. Nah, terus batas waktunya kapan Pak PIN itu harus terbit? Ya kita lihat dulu ya, tanggalnya 24 sampai 25 ya, terakhir ya harusnya 25 Mei pukul jam 23. Karena apa? Karena teman-teman nanti sama ya, harus mengikuti pendaftaran. Jadi PIN terbit teman-teman harus segera daftar. Ya kalau ini maksimalnya teman-teman masih memiliki kesempatan 1 jam ya untuk melakukan pendaftaran. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi ini maksimal pengajuan PIN-nya 2 hari sebelum tanggal waktu pendaftaran. Nah, terus nanti batas maksimalnya ya PIN itu harus diterbitkan ya ini 25 di akhir ini. Tapi semoga saja sebelum tanggal ini ya teman-teman PIN-nya sudah terbit. Ya jadi mulai dari sekarang segera melakukan pengajuan PIN, biar nanti teman-teman kalau sudah punya PIN teman-teman istilahnya ketika tanggal pendaftaran dibuka, teman-teman tinggal melakukan pendaftaran. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Ini sekali lagi ini asumsi kita ya. Jadi teman-teman harus memahami bahwa ini perkiraan ya teman-teman ya. Ini kita perkirakan ya. Kita perkirakan batas pengajuan PIN-nya itu kapan. Terus batas maksimal penerbitan PIN itu kapan. Oke ya, bisa dipahami ya. Berikutnya di tahap 4 itu ada jalur Yonasi untuk SMA teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu ya, jalur Yonasi SMA itu tanggal berapa. Nah, di sini ya. Jalur Yonasi SMA ya, kita lihat 27 Mei sampai dengan 29 Mei. Ini ya, 27 Mei sampai dengan 29 Mei. Ini terakhir pendaftaran ya, tetap pukul 23.59. Ini batas akhir dari pendaftaran di tahap 4. Nah, maksimal pengajuan PIN berapa? Ya ini tanggal 25 Mei. Jadi sebelum 2 hari sebelum tanggal pendaftaran. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini perkiraan kita ya. Mungkin PIN itu ada yang 1 jam, 2 jam terbit ya, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, 3 hari ya. Mungkin bisa juga yang 3 sampai 4 hari itu belum terbit PIN-nya. Jadi teman-teman harus memiliki perkiraan ya, bahwa kalau teman-teman tanggal pendaftarannya itu tahu ya, 27 sampai 29, nah setidaknya teman-teman 2 hari sebelumnya sudah melakukan pengajuan PIN. Nah,
Terus kapan terakhir maksimal penerbitan PIN-nya, yaitu tanggal 29 Mei ya, di akhir pendaftaran. Sama ya, kalau perkiraan kita ya tetap tanggal jam 23, dengan asumsi teman-teman masih memiliki 59 menit ya. Waktu 59 menit untuk melakukan pendaftaran. Ingat ya, sekali lagi, bagi teman-teman yang tidak memiliki PIN tentunya tidak bisa mengikuti pendaftaran ya, karena PIN ini sangat penting. Yang terakhir teman-teman, di tahap 5 ya. Ini tahap 5 ya, kita lihat dulu tahap 5. Nah, ini ya, tahap 5 ada PPDB jalur prestasi nilai akademik di jenjang SMK. Kita lihat 31 Mei sampai dengan 2 Juni ya, 31 Mei sampai dengan 2 Juni 2021. Nah, ini juga sama teman-teman, maksimal pengajuan PIN-nya adalah 29 Mei 2021. Jadi 2 hari sebelum waktu pendaftaran ya. Nah, terus batas maksimal kapan Pak? Ya kita lihat di 2 Juni ini ya. Jadi 2 Juni pukul 23 ya, dengan asumsi sama. Jadi teman-teman masih memiliki 1 jam untuk melakukan pendaftaran. Ingat ya, jika PIN itu terbit lebih dulu itu lebih baik ya. Jadi misalkan teman-teman PIN-nya hari ini sudah terbit, teman-teman misalkan mau ikut di tahap 5 ya, teman-teman lebih aman. Nanti tanggal 31 teman-teman bisa langsung mengikuti pendaftaran ya. Itu lebih baik teman-teman sudah memiliki PIN ya, karena perkiraan kita kadang juga bisa tidak pas ya teman-teman ya, tidak tepat ya. Mungkin ini kita perkirakan 2 hari sebelum pendaftaran teman-teman harus sudah melakukan pengajuan PIN ya. Nah, mungkin terkadang ada juga teman-teman yang PIN-nya cepat terbit ya, itu juga lebih bagus. Tapi kalau yang ditakutkan ya, PIN itu tidak bisa terbit sampai dengan tanggal pendaftaran. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir ya, tentunya ini nanti tetap dipantau ya oleh Dinas Pendidikan ya, bahwa tentunya yang teman-teman yang sudah melakukan pengajuan PIN tentunya itu harus segera diselesaikan semua ya, harus diverifikasi semua sehingga semua calon peserta didik itu semuanya mendapatkan PIN. Seperti itu teman-teman ya. Semoga ini bisa dipahami, semoga bisa menjadikan gambaran teman-teman ya, bahwa teman-teman ingin mendaftar di tahap berapa, dan ini kapan sebenarnya sih maksimal dalam pengajuan PIN, dan juga kapan batas waktu maksimal penerbitan PIN itu. Oke teman-teman ya, sekali lagi ini adalah perkiraan kita ya, semoga teman-teman bisa memahami, semoga bisa menjadi referensi Anda semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.